Selamat siang teman-teman Bolo Jual. Kita ketemu lagi setelah 1 bulan lebih. Nah, syutingnya 1 bulan lebih, tapi postingnya baru kemarin ya, podcast terakhir. Kalau kemarin kita bicara tentang atau berbincang-bincang dengan Mbak Ekan tentang dapurnya Wiji. Bulan ini podcastnya seru nih temanya. Sesuatu hal yang belum pernah dibicarakan bahkan di kelas-kelas Jokementus Ciwangu di Laras. Tetapi saat ini yang bicara stok lama stok lama yang sudah lama tidak terlihat. Selamat datang kembali ya. Mas Edi, Mas Nur Edi Cahyono ini ketua kami selama 10 tahun ya Mas ya? 10 tahun. 10 tahun, Ya. 2010 akhir sampai 2020 akhir. Ada cerita apa ini? Nanti kita bisa bincang-bincang tentang itu. Yang jelas kita berbahagia sekali akhirnya Mas Edi balik lagi ke gedung Jokementus. Ini yang beri nama juga Mas Edi ya, yang menentukan nama Jokementus. Ya, kita waktu itu memikirkan apa ya namanya, nama yang tepat untuk gedung Diklat Ciwangu di Laras dan Jokementus saja seperti tagline kita ya. Karena memang Ciwangu di Laras selalu berusaha untuk memerangi kekementusan kita. Kementus itu kenapa Mas? Kementus itu ya, gaya apa kemaki gaya bodoh nek ra gelem sinau gitu ya. Ya. Makanya kita selalu melawan itu ya. Jangan Kementus gitu ya. Oke. Nah, Mas Edi setelah setengah tahun lebih tidak berproses bersama, walaupun saya tahu pasti mesti tetap mendukung di balik layar. Tetapi saat ini kembali bisa sharing dengan kita dan tema kali ini milenial banget. Karena kebanyakan menjadi tren saat ini ya, sepertinya teman-teman muda milenial. Aku etok-etok milenial hari ini belajar tentang hal ini walaupun agak dedel, agak pusing juga. Tetapi kita akan belajar dari seorang yang sudah bergerak di bidang ini berapa lama Mas? Saya 2 tahun. 2 tahun ya. Apa sih? Kita akan bicara tentang trading saham ya. Hari ini fokus tentang trading saham. Nah, sedikit sebelum memulai tentang saham Mas Edi. Mungkin sekedar flashback ya di finansial literasi sesi 4 biasanya. Sesi 4. Hanya kita yang bisa. Singkat jatah sesi 4 yang lain nggak pernah mau. Itu kita belajar tentang 12 kaidah tentang pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan ya Pak. Nah, wis lali to. Harus di-refresh lagi ikut penyegarannya. Jadi 12 kaidah, norma-norma dalam pengelolaan keuangan. Nah, salah satunya mungkin tepat seperti yang saat kita bahas sekarang ini, yaitu bagaimana mengorganisasi risiko, memanage risiko, kemudian juga jangan taruh uangmu di satu keranjang. Ada beberapa norma yang nanti bisa kita terapkan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, kenapa kok akhirnya masuk ke trading saham setelah entrepreneurship di berbagai macam bidang ini panutan kami luar biasa di Angon di Laras karena bisnisnya nggak cuma satu tapi sampai sudah puluhan belum ya? Sudah pernah sampai puluhan ya? Pernah, tapi ya kukut itu Mbak. Itu kan pelajaran hidup laboratorium hidup. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan kenapa kok akhirnya masuk ke trading saham. Ya, terima kasih. Memang ini dari Ciwangu di Laras ini tadi ini laboratorium betul Mbak. Laboratoriumnya saya mengenal kata-kata the quality of life, kualitas hidup. Itu sesi 7 finansial literasi. Betul, sesi 7 dari CU itu. Jadi ketika saya awal ikut financial literasi kemudian di Ciwangu di Laras, nah ini selalu disampaikan teman-teman pengurus BKCU Kalimantan dulu kayak Pak Alibata dan sebagainya sekarang Puskop Cuina. Iya, Puskop Cuina, sorry. Belum familiar ya. Puskop Cuina. Baru kemarin di RAT pertama kali. Nah, itu kan selalu membicarakan tentang kualitas hidup gitu. Jadi anggota CU salah satu tujuannya itu kan kita kualitas hidupnya lebih baik gitu.
dari itu sebenarnya saya berpijak gitu. Saya ingin menciptakan kualitas hidup saya itu lebih baik, the better of life. Setiap saat selalu memperbaiki agar kehidupan saya lebih baik gitu. Oke. Nah, salah satu lebih baik sama juga ini saya dapatkan di CU, entrepreneur ini. Jadi kalau banyak orang bilang entrepreneur ini mungkin banyak orang bilang wira swasta, wirausaha. Kalau bagi saya ini bukan profesi gitu, Pak. Jadi entrepreneur itu jiwa, karakter, gaya hidup betul. Jadi bagaimana terus mencari solusi terhadap betul, permasalahan yang mencari ada. solusi. Ya. Jadi kuncinya di mencari solusi. Jadi entrepreneur itu mencari solusi. Walaupun saya karyawan, tetapi setiap ada permasalahan di perusahaan saya gitu, saya tuh berusaha mencari solusi. Nah, yang pantang menyerah, gitu, kerja keras, itu karakter-karakter Membuat dari sistem entrepreneur. baru. Ya betul, membuat sistem baru ini, Improvement. betul. Ini itu entrepreneur gitu. Ya, oke. Nah, dari itu ini yang saya dapatkan banyak dari CU itu, sehingga tadi saya ingin kualitas hidup saya lebih baik. Kualitas hidup saya lebih baik, satu, kuat finansialnya. Walaupun kalau dalam bahasa modernnya itu bebas finansial, itu yang selalu pengen dan selalu tak kejar. Gimana caranya itu? Kalau saya bebas finansial juga, saya juga pengen bebas waktu. Jadi bebas waktu itu artinya saya punya duit, tapi saya nggak mikir ke duit, tetapi saya juga pengen nggak terikat gitu. Kalau saya kerja, saya kan terikat ini dengan waktu, aturan dan sebagainya. Saya pengen tidak itu. Saya jadi pengen hidup saya punya kualitas lebih banyak untuk keluarga juga. Kalau saya punya bebas waktu juga olahraga itu kan, jadi terjaga juga kesehatan saya. Duit ada, kalau nggak sehat percuma itu. Nah, itu yang kualitas hidup yang mau tak kejar itu. Tadi pagi saya baru lihat di mana ya, story seorang teman. Oh, storynya Mas Teguh bahkan. Ada seorang rektor yang berbicara di depan wisudawan itu. Uang kejar kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya. Saya tahu di ruangan ini banyak yang tidak suka dengan kalimat ini, tetapi memang segala-galanya membutuhkan uang. Betul. Mau untuk hidup sehat, mau untuk beribadah, mau untuk berbagi, apalagi itu semua butuh uang. Nah, kemampuan untuk mengumpulkan uangnya itulah kemudian keahlian entrepreneurship sangat dibutuhkan. Iya. Gitu ya. Iya, betul. Tadi karena kuncinya cari solusi. Iya. Cari solusi. Bahkan misalnya tidak ada masalah pun yang sudah biasa-biasa saja ditingkatkan, itu entrepreneurship. Jadi entrepreneurship kan bisa di pekerjaan, bisa di bisnis, bisa di social entrepreneurship sebenarnya, ya kan? Misalnya tatanan kehidupan masyarakat yang kok berjalannya kok tidak mulus. Nah, bagaimana social entrepreneurship bisa ditingkatkan? Oke. Jadi tadi sudah diungkapkan ada berbagai macam usaha dan kukut. Tapi itu fine aja ya, di dinamika. Fine aja. Itulah salah satu ujian di entrepreneurship. Belajar laboratoriumnya di situ. Iya. Tapi kan ada yang dipelajari dong, pasti. Pasti ada strategi-strategi baru, cara menyikapi hal baru gitu ya. Dan enjoy aja. Termasuk di trading saham. Iya. Nah, sekarang kok milihnya trading saham itu? Tadinya mulo bukane kok sampai masuk situ itu baru 2 tahun kan. Padahal ini kan sebenarnya sudah lama juga profesi ini. Iya, memang selama ini saya hampir 1 tahun hanya saya pelajari terus, itu saya ikut seminar, saya pelajari. Ikut seminar ya? Iya, ikut seminar. Enggak cuma googling gitu ya? Oh, enggak. Aku banget. Saya kok ketika kena COVID saya malah lebih dalam itu seminarnya, terus saya mulai aktif itu kan sebenarnya sudah Juni 2000. Offline online? Offline online. Iya, Offline offline online. Jadi saya mulai aktif ya 1 tahun inilah, maksudnya saya betul-betul tak pelajari, dan ternyata ketika mulai saya seriusi ini ternyata enak dan passion saya kayaknya gitu. Jadi dapat passionnya di sini. Jadi memang usaha yang saya lakukan ya tadilah saya bilang sama istri saya seperti mencari jarum di rumput itu, memang ya tadi jajali itu. Iya, betul. Dan ini saya dulu memang saya jualan ayam, jualan di depan SD Maria,
telo itu. Nah dulu saya berhentinya salah satunya karena ketika saya jualan ayam goreng gitu kayak chicken gitu, di situ kan di sebelah selatannya itu kan ada yang jualan ayam juga. Suatu kali saya butuh sesuatu karena kehabisan ayam, saya beli di ayam situ itu minyak, saya mau pinjam minyak di situ. Ibunya itu bilang, wah ono masih dodolan, kan saya di sebelah utaranya dia yang jualan tapi jaraknya agak jauh gitu. Wah pendapatanku turun gitu. Nah dari itu saya waduh kok aku usaha ini malah nyusah ke orang lain gitu, salah satunya gitu. Makanya sehingga saya wes lah itu tak tutup itu dulu. Jadi saya baru jualan 2 mingguan itu saya tutup. Nah terus dalam pikiran saya kan dulu saya harus bisa jadi developer properti karena saya ingin nyari tadi kualitas hidup yang lebih baik, pengen passive income, pengen bebas finansial. Itu di Puncak Piramida ya? Iya, belum buat itu. Itu kan kita bikin clue itu. Puncak Piramida, Pak Wiyadi. Nah, Pak Wiyadi. Nah, di Pak Wiyadi itu kan kami itu betul itu makanya dari hal-hal seperti itu yang saya dapatkan. Kalau kuliner kan betul. Di bawah. Nah, langsung loncatnya sudah tak pelajari juga itu. Okay. Saya ikut seminar-seminar di pesantren properti ini, banyak teman saya yang main di properti, saya arahkan di pesantren properti di Sentolo itu. Nah jadi dari itu kok nggak dapat lagi nih saya ini, karena memang harus waktunya itu harus full time betul. Jadi kalau saya masih kerja, tadi saya mau usaha, saya mau bisnis yang kuliner dan sebagainya, kalau tidak full saya harus kalau nggak keluar dari kerjaan, sepertinya menurut saya itu nggak maksimal, nggak optimal. Sementara istri saya juga kerja. Nah di trading ini itu tidak berkaitan dengan orang lain. Jadi memang ini agak egois gitu, karena ya wes ini urusan aku sendiri gitu, pemain tunggal itu. Nah ini ternyata ya ini sementara ini ya betul. 1 tahun yang lalu, berarti sebelum Maivo ya, di Maivo kan diperkuat tuh. Iya, itu sudah sih, sudah, cuman saya kan belum sudah main cuman nggak seserius sekarang gitu, sudah itu. Saya ingat banget waktu di Maivo itu kan ditulis tuh kan, itu kan sebelum COVID persis. Iya betul, sebelum COVID itu kan mau bikin komunitas gitu kan. Akhirnya Tuhan juga yang menentukan jalan ya, tapi paling tidak kan kita tahu persis kenapa kita melakukan hal itu ya. Jadi apapun yang terjadi ya terjadilah. Oke, jadi mendengarnya dari mana Mas? Atau memang tiba-tiba saja kepingin, atau ada aja yang mengajak, atau melihat referensi dari tempat lain mungkin? Iya, kalau saya sebenarnya dulu sudah pernah di kampus dulu kan sudah ada sebenarnya. Terus di mata kuliah kebetulan saya ngajar itu kan ada saham juga gitu. Jadi selama ini baru teori gitu. Iya, baru teori. Baru teori. Betul, tapi sekarang baru masuk usernya sekarang. Iya. Dan ternyata berbeda sekali dengan teori. Beda banget. Gitu. Beda banget. Berarti tetap saja belajar saja tidak. Iya, masih kurang. Tidak cukup betul. Belajar itu ya do that gitu ya. Betul. Just harus do that praktek. aja. Harus lakukan saja. Dan akhirnya 1 tahun yang lalu melangkah. Iya. Nah selama 1 tahun ini apa yang bisa di-share nih, kesenangan apa atau keasikan apa yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman Polo Jual untuk menjadi salah satu aktivitas yang entrepreneurship yang bisa menjadi pengamalan kok Pancasila ya. Prakteknya di salah satu norma-norma dalam pengelolaan keuangan di financial literasi. Apa ini kira-kira? Ya, ini memang tadi disampaikan Mbak Dea tadi. Jadi di yang nomor 7 itu ya. Jadi memang kita ini nomor 7 itu return of life, bukan return of investment. Betul. Bagaimana jadi kehidupan ini sendiri itu berarti gitu, tidak semata-mata materi. Makanya kemarin saya pengen, ini sekarang saya di rumah sakit juga ada komunitasnya gitu. Kami buat komunitas trader di awal gitu. Terus ini karena kripto masuk, Bitcoin ada rame gitu. Sedang tiarap semua sekarang. Ini tiarap semua gitu ya. Apa namanya? Update statusnya teman-teman yang main kripto itu mengenaskan. Iya betul.
Nah, cuman memang satu rumah sakit itu yang nggak main kripto saya sendiri. Oh, gitu. Iya, saya sendiri karena tadi ini butuh proses gitu, butuh proses tadi. Ini tuh laboratorium hidup saya untuk saya menjadi full trader. Saya pengen jadi full trader. Saya sampai Cuma mining doang ya? Enggak. Saya bilang sama istri saya sudah, aku pengen 3 tahun lagi tercapai targetku, aku pengen jadi full trader. Nah ini full trader ini kan sebenarnya ini milenial sebenarnya, dan ini jarang. Jadi gini Tapi kan milenial ternyata kan sebatas pola pikir, bukan umur. Iya betul, ya betul. Anak saya udah ajari ini malah nih. Anak Ada saya. loh yang milenial juga mikirnya masih kuno. Sebaliknya juga banyak yang baby boomer atau maka generasi X yang berpikir milenial. Oke, teruskan Mas. Tadi memang saya membuat planning ketika saya di CU, saya belajar financial literasi, saya membuat planning banyak untuk keluarga kami, tapi berhenti juga rencana-rencana ini nggak dapat. Betul aja cobaan ada saja betul. Kami rubah terus. Crisis of life. Betul. Nah ini kami rubah terus, kami rubah terus. Nah kok ini ini passion saya kayaknya yang saya rasakan di trader ini. Jadi memang kenapa ketika saya ngajak di kampus pun, yuk mahasiswa kita ngomong tentang saham, ada sesuatu di belakang masa depan lebih baik daripada cari kerja dan sebagainya, itu mending trading kalau saya sekarang. Betul. Nah cuman kan ini tadi banyak edukasi yang belum sampai ke masyarakat Indonesia gitu ya. Di Indonesia kan baru 1,3% tahun 2020. 1,3% dari total Indonesia. Iya, total masyarakat penduduk Indonesia. Yang sudah trading. Produktif, iya yang trading. Yang produktif, iya. Jadi tapi bukan trading. Yang dia nggak trading gitu. Yang trading cuma 1,3. 1,3 dari total atau dari yang produktif? Dari yang produktif. Dari usia produktif. Nah, sementara makanya besar loh ya sebenarnya 1,3. Kok aku nggak masuk 1,3 ya? Nah, tapi di Singapura sudah 7%. Nah, itulah makanya, tapi aku ternyata nggak masukin 1%. Nah ini yang iya. Semua staff sudah masuk kok, malah manajernya belum nih. Nggak sopan memang. Makanya Pak Bu Sri Mulyani pernah bilang saya lupa di Instagram, beliau katakan itu kalau masyarakat luar negeri itu sudah smart, mereka berpikirnya cerdas. Kita kerja keras, mereka kerja cerdas gitu. Jadi hampir sebagian waktu mereka sudah untuk bersosialisasi dan keluarga. Terus cerdasnya mereka tadi hampir sebagian besar Eropa dan tadi Asia, terutama kayak Singapura, Malaysia, itu mereka tuh larinya beli di saham kita malah. Kita ini bahkan 50% lebih, sudah 55% dikuasai asing saham kita ini sebenarnya. Nah ini kita, karena apa? Ya potensinya. Karena ada potensi. Kan saya pernah dengar saham itu menguntungkan kalau ada pergerakan. Betul. Iya. Berarti kalau di sini pergerakan banget. Iya, pergerakannya di sini tadi isu aja misal. isu aja yang kecil aja misal ini ya kayak Jepang. Apa? Betul, kayak gini aja itu sudah jadi isu itu saham bisa. Jangan-jangan isu itu dibuat agar ini flotil ya? Betul, bisa. Itu bisa. Jadi ada berita-berita itu. Gitu. Saya barikan, saya berarti belajar. Pada saat saham stuck bikin isu deh gitu ya? Iya, betul. Soalnya kan naik apa turun itu bisa menjadi gain ya? Betul, bisa. Nah ini Indonesia tuh mudah kayak gitu. Salah satunya. Tetapi memang sumbu pendek ya. Perkembangan ekonomi Indonesia ini juga sekarang udah mulai meningkat lagi ini. Sehingga memang ini menarik. Jadi kalau kita di Indonesia ini 15 sampai 20 tahun, 25 tahun lagi, ini masih potensi. Trading saya sering bukan main ya. Kalau main itu main-mainan, dolanan gitu ya. Kalau trading itu beda. Trading itu trade dagang, kita betul dagang. Jadi serius gitu. Nah, ini tadi edukasi literasi kita ini kurang tentang saham. Jadi sayang ini. Atau mungkin gini Mas, kalau yang di luar itu kan memang tidak seksi lagi. Kenapa harus beresiko tinggi di saham, sementara mungkin kalau di Indonesia itu deposito pun masih tinggi kan, BI rate kan masih. Kalau di luar itu kan bahkan minus.
Minus, betul. Nah, mungkin juga salah satunya itu, salah Iya. dua atau salah tiganya. Betul itu. Indonesia masih yang fundamental banget, yang Iya. konvensional, melarinya ke deposito. Apalagi kalau generasi baby boomer. Tapi semakin banyak yang komposisi sekarang generasi sama generasi Z itu di atas 50%, harusnya mungkin memang sudah semakin ke sini. Iya. Tapi mereka juga jadi perkembangan ekonomi pun itu sangat mempengaruhi pergerakan di saham ya. Betul, iya. Apalagi kalau semakin banyak perusahaan-perusahaan startup yang masuk ke Betul, bursa iya. saham, otomatis semakin banyak pelaku Iya. kan. Nah, ini mau masuk ini GoTo apa? Apa? Tokopedia, Oke. Grab gabung. Ini udah mau masuk. Belum tuh tadi. Belum mau IPO, mau daftar. Oh, lah selama ini berarti cuma diakuisisi doang, itu belum. Belum di bursa efek. Jadi banyak masih kayak PLN, Pertamina, ini Tokopedia ini kan ini ada wacana mau masuk. Kalau itu mau masuk, nah ini lebih potensi lagi sebenarnya. Tapi sayangnya tadi ini yang ngambil malah bukan kita ini, ngambil malah orang asing ini. Ini sing sayang gitu. Makanya ini tadi saya bilang memang Kalau itu bisa dibiayai oleh kita sendiri, kenapa tidak? Ya. iya betul. Jadi Sementara marketnya gede banget gede Indonesia. banget. Jadi memang ini eman-emannya di sini. Kita ini literasinya ini yang karena taunya kalau main saham, kalau trading saham itu biasanya hati-hati lu ya, karena itu resikonya besar, rugi nanti habis uangnya. Nah ini yang sebenarnya ada cara gitu, ada trik yang atau ada edukasi yang sebenarnya ini salah gitu. Saya trading, saya punya teman trading baru trading 3 bulan sudah mengatakan 0% sebenarnya. Jadi kalau kita pakai uang dingin gitu ya, uang dingin itu uang yang tidak utang. Jadi kalau saya utang saya untuk trading itu di etikanya dan biasanya di trader itu tidak pas karena emosinya itu. Jadi psikologi itu tidak bagus kalau kita pakai uang utang atau uang panas tadi itu. Nah, ini Saya tadi itu ngiranya uang panas itu uang haram. ya, ini uang utang. Nah, Ternyata bukan uang yang pun ngaso gitu ya. Iya. Nah, tapi nggak banyak tuh yang punya itu. Iya, makanya harus dibangun itu. Betul. Oke. Harus dibangun. Jadi kayak saya ini, misal saya sudah merencanakan full trader. Saya sudah mulai bangun sekarang. Jadi 3 tahun ini saya harus punya 12 kali lipat dari pengeluaran yang saya keluarkan setiap bulan. Kalau kita badan darurat itu, kita badan darurat, saya kalau mau jadi full trader besok lepas, saya harus punya 12 minimal 10 kali dari pengeluaran yang biasa saya keluarkan. 1 bulan. Per bulannya misalnya 5 juta gitu ya. 1 bulan kan, kalinya 1 bulan. Kali 1 bulan. Harus punya itu dulu. Itu masuk ke dana darurat atau dana trading? Oh itu saya sendirikan gitu. Oke. Jadi saya sendirikan. Masuk Samakto dong. Samakto. Iklan. Samakto kan oh dana darurat Samakto ya. Iya, aduh. Nah, ya itu tapi kan itu dipakai terus setiap bulan itu, Mbak. Jadi bukan keadaan darurat, tapi itu digunakan untuk setiap bulan. Oke. Itu berarti aset yang ditanam untuk trading. Iya, untuk saya 1 bulan trading, 1 tahun trading itu saya tidak terganggu dari dana trading saya sendiri. Ini saya, buat ini manajemen keuangan lagi saya ini sekarang. Jadi saya harus dalam 3 tahun saya harus mengumpulkan 12 kali dari pengeluaran saya. Sudah tak buat itu angkanya ketemu. Dalam setiap bulan dari trading saya harus saya sisihkan ini gitu. Terus nanti dari 1 tahun ini yang sudah saya siapkan sehingga tidak mengganggu trading saya, itu saya harus dapat cuan gitu dari rata-rata pengeluaran saya. Misal pengeluaran saya 10 juta misalnya, 10 juta setiap bulan. Saya setiap bulan cuannya 5%. Saya cuan 5%. Which is 500.000. Apa? Berarti 500.000. 5% dari 10 juta. Oh enggak, Atau pengeluaran saya kan 10 juta. Nah, cuannya saya 5%. Berarti kalau saya cuan 5% harus angkanya 10 juta itu, Mbak. Karena untuk menutupi setiap bulannya minimal 5%. Kan kebutuhan saya 10 juta ini setiap bulan. Saya harus
dapat untung setiap bulan itu 5%. Rata-rata itu 5% saya. 5% dari 10 juta kan? Enggak. Oh, 5% jadi gampang gini. Nah, Ya. saya kan Tarik nafas dulu. 10 juta setiap bulan. Iya. Kebutuhan saya. Iya. Agar sementara cuannya saya setiap bulan rata-rata 5%. Cuannya cuan itu kan untung kan? untung dari trading saya. Bukan jual tapi cuan. Ya betul. Trading saya itu 5%. Oke. 5%-nya harus sama dengan 10 juta. Betul. Berarti yang ditanam 500 juta. 200. Oh, 200. 200 juta kali 5% kan 10 juta. Itu kira dong. Nah, itu 5%-nya itu harus 10 juta. Berarti 100%-nya berapa? 200 juta. Dan itu sudah tercapai. Udah. Oke ya. Dan mulai padahal baru 1 tahun. 1 tahun. Mulai dari berapa itu? 1 tahun itu saya 140. Enggak, pertama kali yang ditanam berapa? Kalau saya lupa ya. Tapi saya utang 1 juta. Tapi nggak boleh harusnya. Oh. Tapi tadi. Tapi kan yang panas itu bisa diademkan dengan cuan. Betul. Nah, ini jadi Itu berarti manajemen harus ketat mental manajemen. juga. Betul. Karena kadang-kadang tangguh belanja gitu kan. iya, nggak boleh. Enggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu pesannya ke Lisa ya? Ya, kan di tempatnya saya ini. Paling utama ke Lisa ya? Iya. Tapi saya udah tak jatah lagi. Oh, gitu. Dia juga trading. Tapi 5%-nya dari itu yang 2% untuk Lisa itu enggak ada. Oh enggak. Dia udah, itu kan dari gaji saya di luar ini. Gaji saya kan beda di luar ini. Iya. Oke. Nah, tapi kita rem sebentar Mas Edi. Jadi mau tidak mau mungkin tadi banyak yang miss apa namanya? Ada beberapa yang miss ya, karena kita berbicara sebagai fasilitator finansial literasi yang mungkin tidak banyak yang paham juga. Nah, makanya iklan sekalian di CU Hanggu Dilaras itu selalu memakai 2 alat yang paling hebat ya. Paling hebat selama 10 tahun ini yang kami amini banget bisa membantu anggota, yaitu pendidikan dasar dan financial literasi. Nah, financial literasi ini di tahun ini, bulan ini bahkan kita rencanakan untuk ada 2 versi, offline dan online. Nggak ada ruginya sama sekali ya. Oh enggak. Itu yang bikin saya brainstorming gitu. Kepalanya tuh dibuk-buk itu karena financial literasi. Belajar keuangan atau belajar kehidupan, Mas? Kehidupan. Keren loh, itu keren banget. Dan selama ini tuh selalu anggota testimoninya menyesal ikut financial literasi. Iya. Karena menyesalnya kok saiki gitu ya. Sama saya juga gitu. Lah, wis telat pirang tahun. Kita di umur 40-an baru kenal financial literasi. Coba kalau dari umur 20-an ya. Mungkin bisa lebih banyak lagi yang bisa diperbuat. Tapi tidak ada kata terlambat. Sepanjang kita akhirnya do something. Tapi mari teman-teman CU Hanggu Dilaras ataupun yang belum ikut CU Hanggu Dilaras pun masih boleh untuk berproses bersama financial literasi, belajar tentang kehidupan. Ada banyak hal tadi yang kita bahas di sini, dana darurat dibahas di sana, sesi 6, dana darurat ke OPO itu nanti dibahas, berapa jumlahnya juga dibahas, kemudian bagaimana kaidah-kaidahnya, norma-normanya seperti apa agar kita selamat dalam bidang keuangan, termasuk yang paling nyes itu kalau saya setuju. Karena pada akhirnya kita urip ki nggo ngopo, iya kan? ROL itu ya? Iya, ROL, return of life, bukan semata-mata return of investment. Nah, yang akhirnya dialami oleh banyak anggota memang transformasinya setelah financial literasi. Jadi sangat tidak rugi untuk ikut itu. Oke, kita balik lagi ke trading ya Mas ya. Nah, tadi diungkapkan di Purworejo mungkin baru 0,00 ya. Mungkin ya. Di Indonesia itu baru 1,3 dan obstacle-nya atau hambatan untuk masuk ke situ memang edukasi yang sangat kurang. Betul. Yeah. Bahkan seorang dosen pun mengakui teorinya beda banget dengan tahu teorinya pun tidak tergerak untuk melakukan sejak awal. Iya. Jadi saya udah tahu. Apalagi yang nggak tahu teorinya ya. Jadi dari kuliah dulu udah tahu sebenarnya, cuman ya. Nggak tahu. Ya cuma tahu teorinya toh. Tapi ketika praktek banyak yang beda. Nah, kira-kira kalau
kita berbicara sebagai aktivis anti laras yang dimana kita selalu berbicara tentang bagaimana CU ini bermanfaat. Nah mungkin bisa nggak kita mulai itu edukasi tentang how to trading. Ya bisa. Sebenarnya itu kan kerinduan saya juga itu ya. Dulu saya pingin tadi Mbak Ria ketika kita di Maivo kemarin itu kan. Maivo itu apa sih? Itu FL yang lebih dalam ya. Iya betul. Managing your life for other gitu. Sudah belum ya, di anggota belum ya Maivo? Belum dibuka karena berat juga kan, tetapi sangat worth it ya, sangat sepadan. Managing yourself for other, yang kita bicarakan di sini passion tentang passion of life-nya yang dimana kita bahagia banget walaupun mungkin nggak dibayar gitu kan. Bagus itu loh. Apalagi nggak dibayar ya kan. Wes passionnya untuk bayaran sisan kayak CV barang sama Sedi gitu kan. Kalau saya masih banyak tidak bayar, dibayar kopi Vicky. Jadi mentor. Bukan nyindir ya. Nanti ada yang merasa tersindir. Ya, gitu. Tadi itu memang Keren Indonesia itu ada komunitas trading di Purworejo. Ya tadi yang sudah ada sekarang baru yang di Pantai Paluyo. Iya, dan ini saya buat kecilan sama Mbak Siwi ini. Nah. Kami cuma 5 anggota itu ya. Ini cuma cerita, aku jalan di Mas Edi, aku lagi Dani tadi. Iya. Saya tadi baru saya kecil-kecilan, ini cuma ponakan saya. Kalau kemarin saya kan cuma WA, ponakan saya tak WA ini teman kerja saya ada yang tak WA ini cuma beli Mbak Siwi itu. Tapi kadang-kadang yang lupa, terus kemarin banyak sing nanya terus, "Hasta tak nggak grup lah" gitu sementara. Nah, itu tapi bukan hanya sekedar tahu uangnya tok gitu. Tapi banyak hal yang harus dipahami. Psikologisnya. Iya, psikologisnya. Kita main trading, kita trading saham itu yang paling penting itu psikologisnya. Tadi saya katakan kenapa nggak cuma cuannya doang. Iya, betul. Nggak cuma cuannya doang, tapi psikologisnya ini malah paling penting psikologisnya. Jadi saya ini jujur aja ketika banyak teman pindah ke kripto, ke Bitcoin, saya enggak. Kenapa salah satunya? Ini itu jalan hidup saya. Iya. Harus saya, kalau saya harus jatuh di trading ini, tak lakoni agar apa? Saya ngerti jalannya. Jatuhnya seperti apa? Iya. 2 tahun lagi, 1 tahun, 5 tahun lagi, saya sudah ngerti ini langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi saya nggak mau pindah ke yang tempat lain, saya belajar lagi, ngulang lagi nggak mau saya. Nah, ini yang saya nggak mau. Saya pengen ini laboratorium saya, kembali nih ke trading saya, ini laboratorium saya, tak jalani. Nah, biasanya sih memang trader-trader yang sukses itu kalau sudah menjalani 5 tahun, 3-5 tahun dari yang saya pelajari. Nah, ini sama. Sudah tahu bau-baunya kalau mau rugi gitu ya. Mau ini maksimalnya di sekian. Tadi kan saya dengar apa temen yongkone gitu, tapi itu kan akan running by doing benar-benar ya. Akan menjadi terekam banget. Karena sebenarnya kan algoritmanya sudah jelas. Iya. Nah, masalahnya algoritma itu jam terbang. Iya, jam terbang. Jadi saya dapat ilmu yang sama, hasilnya akan beda. Hasilnya selalu beda. Saya punya teman yang sama ketika saya ikut seminar yaitu kami punya grupnya, WA grupnya. Tapi tadi rata-rata bilang ini ilmunya sama, teorinya sama, dapatnya sama, gurunya sama, mentornya sama, tapi hasilnya beda. Kenapa beda? Karena dari pengalaman ini. Jadi banyak teman saya yang barengan ini saya tumbang, sudah enggak trading lagi, sekarang ada itu banyak, itu enggak ada tapi banyak. Nah, ini makanya ini mau saya seriusi. Saya seriusi. Nah, ini jalan laboratorium ini yang harus saya jalani. Saya ingat gini Mas Edi, dulu waktu saya masih kerja di bank, waktu itu kan ada reksadana. Reksadana kan ada yang dari saham sampai pasar uang. Nah, waktu itu sebelum masuk itu harus ngisi profiling, ya kan? Kalau misalnya dia orang konservatif tidak akan disarankan ke saham. Mungkin uangnya ada, tapi jantungnya yang nggak kuat. Iya, betul. Uangnya kuat, tapi jantungnya nggak kuat karena 1 bulan bisa 60%, tapi bisa juga minus 30%. Nah, orang akan lebih, tapi dapat 60% pun kadang-kadang juga nggak siap loh ya. Iya, betul itu. Kadang-kadang nggak siap juga, itu juga pengaruh ke mental. Makanya kalau orang-orang yang konservatif itu nggak masalah umur kan, tetapi psikologisnya
dia akan selalu disarankan di pasar uang saja yang Iya. dimana deposito aman, Yang gitu. aman. Walaupun ada risiko tetap ada, tetapi Betul. lebih soft lah Iya. dibandingkan kalau misalnya obligasi apalagi saham gitu. Nah berarti di situ kan yang kenal diri kita kan memang kita sendiri. Mungkin nah ini kembali lagi ke apa yang bisa dilakukan Angudi Laras. Mungkin salah satu yang kemarin pembelajaran pada saat kita ke dapurnya Wiji, kita belajar tentang yang di kelompok-kelompok minat. Karena kan kita kan mau bergerak di pemberdayaan di mana disarankannya dalam komunitas. Tetapi kalau komunitasnya itu berdasarkan tempat atau usaha tuh ada stucknya di situ. Nah kemarin ya berdasarkan minat saja. Misalnya kelompok minat yang tanaman hias ya, yang tahun ini bulan ini mau kita mulai, siapa yang senang tanaman hias dikumpulkan jadi satu. Nanti kita bicara tentang daun yang bolong, kita bicara tentang apa namanya apa yang mau dilakukan Pak Aris? Kultur jaringan misalnya. Dan itu kan bincang-bincangnya itu asik gitu loh. Jadi energi untuk masuk situ memang dari diri sendiri, bukan dari luar untuk dikotakkan. Nah mungkin enggak kalau misalnya nanti ada komunitas belajar tentang trading saham, karena belajar dulu. Kalau perlu nanti kita assessment juga, ada kuesioner yang diisi. Kalau misalnya dia memang konservatif, paling tidak dengan nasihat untuk diteruskan. Kalau mau nyoba, resikomu harus disiapkan ini. Kan enak tuh profiling dulu gitu. Mungkin nggak Mas? Mungkin. Ada waktu ya? Siap. Kan online toh. Ya kalau offline pun nggak apa-apa itu. Oh gitu ya? Iya. Mulainya dari offline dulu, kemudian dilanjutkan dengan, karena learning by doing banget. Betul. Ya. Nggak mungkin dilakukan dalam satu kelas 1 jam 2 jam itu enggak ya? Enggak. Itu cuma basicnya saja, mungkin Iya, cara-cara. Paling dasar-dasarnya aja itu nanti. Dicatat Wi, bisa menjadi RTL podcast ini. Angudi Laras akan punya komunitas trading saham. Nah teman-teman masyarakat Purworejo yang mau bergabung, atau mungkin luar Purworejo pun bisa ya, karena kita sekarang medianya memang sangat memungkinkan. Kami mengundang untuk bersama-sama belajar. Tidak ada benturan sama sekali dengan Angudi Laras sebenarnya. Karena Angudi Laras bukan lah, karena lembaga keuangan beda-beda. Tapi ya itu uang panas, jangan uang panas kan berarti. Betul, jangan uang panas. Tapi tadi apa dalam kondisi tertentu, misal kalau saya punya modal sudah punya dana modal adem 100, saya berani pakai uang panas 25. Itu bisa, menurut saya masih cukup. Itu ada manajemen resikonya yang nanti juga salah satu yang bisa kita obrolin. Ada kelas-kelas banyak. Berarti RTL podcast ini banyak. Satu komunitas, yang kedua kelas. Yang ketiga mungkin ada pinjaman khusus untuk itu. Jangan. Itu yang milenial itu malah sebenarnya potensi itu. Yang mungkin 18 tahun. Anak saya SMP itu sudah trading. Oh iya? Iya. Dan dia gaduk gitu ya? Malah lebih gaduk daripada tua ya? Iya betul, malah gaduk gitu. Jadi anak saya SMP kelas 2, ini walaupun modalnya sedikit ya dapatnya nggak banyak gitu, tapi sudah mulai dia itu. Apa diagendakan untuk webinar youth-nya besok itu aja? Kok manduk-manduk dam, gue masih jadi narasumber kok. Adam ini sudah lakuin, Siwi sudah. Nah itu sudah banyak loh kan. Saya kok malah belum. Saya sudah Mas, kayak install ajaib. Iya. Ora dong caranya nganggo piye? Ya, nggak apa-apa lah. Berarti fasilitator. Main carry, sing mlebu carry biasanya sing Oke, nah sekarang kita mau masuk nih. Kira-kira orang mau mulai trading saham, apa yang perlu disiapkan pertama kali? Yang disiapkan aplikasi. Tadi kan di Play Store cuman sama punya rekening bank. Karena memang harus untuk untuk registrasi. Registrasi itu kan ada KTP, aplikasi rekening bank. Kalau ada NPWP, udah itu. Untuk transfernya, jadi depositnya gitu. Betul, ya? uang misalkan di ajaib atau di Mirai dan sebagainya itu kan yang bisa ngeluarke uang kita itu hanya di rekening kita yang kita daftarkan. Jadi nggak mungkin dari saham saya, sekuritas tempatnya saya itu lari ke rekening yang lain, nggak mungkin. Makanya itu rekening untuk itu.
Ya kayak misalnya kita punya e-money gitu kan, Iya, mesti betul. ada linknya ke situ. Linknya ke situ. Dan kalau modalnya kan juga nggak banyak itu. Sementara rekening Anggun Dilaras belum bisa ke link ke situ. Oh iya. Suatu saat. Mungkin bisa diusulkan ke Aru ya. Nah, itu modalnya biasanya sekitar berapa? Yang disarankan kalau untuk yang benar-benar masih mulai gitu. Kalau mulai 100.000 aja nggak apa-apa. 100 bisa? Bisa beli aja saham. Ini Antam misal. Antam atau ini ada namanya BRMS itu emas. Itu cuman 99 rupiah satu lembarnya. Belinya satu lot, minimal satu lot itu kan 100 lembar. 99 kali 100. Sekarang satu lot itu 100, Iya. bukan 500. Bukan 100. Oke. Jadi uang 10.000 udah bisa beli satu lot, sudah beli saham. BRI ini 4.200. Sudah menjadi pemilik ya. Sudah jadi pemilik. Jadi kalau ada orang antri di Kalau ATM, kalau sahamnya Anggun Dilaras saja 200.000 loh. Ini malah 200. pemilik. Ini kan untuk simpanan pokok kan? Oh, iya, simpanan pokok. 200.000. Kalau ini malah cuma 100 10.000 ya. Iya, 10.000 10.000 bisa. udah jadi pemilik, Heeh. menjadi pemilik saham. Ada yang harganya mahal, ada yang murah saham itu. Jadi kalau Terus, tadi dengan 100.000 aja bisa sudah beli tadi saham BRMS itu emas. Telkom ini apa misalkan Antam gitu ya. Antam ini saya lupa ini 3.000 apa 2.000-an berapa gitu. berarti 300 ribuan. 3.000 kali ya 100. 300.000 itu sebenarnya dengan uang 300.000 sudah bisa Menjadi pemilik Antam. Iya. Kaya Betul. banget ya. Heeh. Lagi kan saklot. Satu lot gitu. Nah, yang menarik lagi itu ada cara nabung. Makanya sekarang kan nabung saham itu. Nah, itu kalau kita memang nggak mau fast trade trading setiap hari untuk jangka panjang kita jadi investor itu juga bisa namanya nabung saham. Banyak cara sih di saham ini sebenarnya yang potensial. Itu tadi psikologis, banyak trader itu jatuh karena greedy. Wis tadi muda. saya punya manajemen planning. Jadi manajemen planning trading saya punya. Jadi saya misalkan beli ini 3%.